Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pasti dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita duduk di sebuah majelis. Teman-teman sedang menyaksikan ini, insya Allah kita akan buat majelis kisah, di mana di sini kita akan membacakan kisah-kisah daripada para aslafun sholihun, para nabi, para anbiya wal mursalin. Kita akan mengambil hikmah daripada kisah-kisah tersebut. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba membaca daripada salah satu kitab. Namanya kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Karangan daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Yang insya Allah dalam kitab ini kita akan membacakan suatu kisah. Kisah tentang Nabi Isa alaihi salam beserta seseorang yang ingin menjadi murid beliau. Maka di sini dikisahkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal Laisu an Jarir qala sahiba rajulun Isa alaihi salam wa qala ya Nabi Allah akunu ma'ak wa ashabuk fantalaqa ila syattin nahrin fajalasa yatagaddayani wa ma'ahuma salasatu arghafatin fa akala gharifaini wa baqiya gharifun. Di sini dijelaskan bahwasanya ada seorang pemuda yang ingin menemani perjalanan Nabi Isa alaihi salam. Ada seorang laki-laki yang menawarkan diri untuk menjadi sahabat atau mengikuti Nabi Isa alaihi salam di perjalanan. Maka diterima dan diajak oleh Nabi Isa alaihi salam sampai menuju daripada tepi sungai. Di situ keduanya duduk. Nabi Isa alaihi salam duduk dan juga pengikutnya tadi duduk juga di situ. Kemudian keduanya, Nabi Isa dan juga pengikutnya tadi makan. Di situ ada 3 potong roti, di mana 1 potong roti untuk Nabi Isa alaihissalam, satunya lagi untuk pemuda tersebut, dan masih ada 1 sisa lagi. Faqama Isa alaihissalam ilan nahri fasyariba summa roja'a falam yajidi gharif faqala li rajuli man akhaza gharif qala la adri. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam berangkat setelah makannya menuju ke sungai untuk minum, maka ketika Nabi Isa alaihissalam pun pulang, duduk lagi, yang tadinya seharusnya tinggal 1 potong roti, kan tadi 3 potong, sudah dimakan oleh 1 potong roti Nabi Isa alaihissalam dan juga 1 lagi pengikutnya. Yang tadinya seharusnya masih ada sisa 1, ini enggak ada. 3-tiganya sudah habis, enggak ada sisa lagi, yang padahal harusnya sisa 1. Maka Nabi Isa alaihissalam pun bertanya kepada pemuda tersebut, di mana sepotong roti yang sisa tadi? Maka dia pun menjawab, saya tidak tahu. Fantalaqa wa ma'ahu sahibuhu fara'a zayyibatan wa ma'aha khishbani laha qala fada'a ahaduhuma fa'atahu fazabahahu wa syawa minhu wa akala huwa wa rajulu summa qala al-hishbi gum biiznillah faqama fazahaba faqala li rajuli as'aluka billazi araka hazil ayah man akhaza gharib qala ma adri. Maka setelah 1 potong roti tadi hilang, ya, 1 potong roti tadi hilang atau habis, maka Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjalanan dengan pemuda tersebut. Di tengah perjalanan, ya, Nabi Isa alaihissalam melihat ada seekor rusa atau seekor kijang, di mana diikuti oleh 2 anak rusa. Maka Nabi Isa alaihissalam memanggil daripada rusa tersebut. Kemudian rusa tersebut mendekati Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi menyembelihnya. Kemudian Nabi memanggangnya atau membakarnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajak pemuda tersebut untuk makan rusa tersebut yang sudah dipanggang tadi. Maka setelah selesai makan, ya, subhanallah, maka Nabi Isa alaihissalam pun berkata, gum bismillah, ya. Maka rusa
yang telah disembelih tadi, yang telah dibakar tadi, yang telah dimakan tadi, kemudian hidup lagi. Inilah salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Hidup lagi, lalu dia pergi. Ya. Maka Nabi Isa alaihi salam pun bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau tidak melihat bagaimana mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Maka Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, di mana sepotong roti tadi? Maka pemuda pun menjawab, saya tidak tahu. Ya, padahal sudah melihat daripada mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Summan tahaya ila naharin fa akhadha Isa bi yadi rajuli fa masyaya 'alal ma'i falamma jawaza qala as'aluka billazi araka hazil ayat man akhadha gharib qala la adri. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Walhasil berada di tepi sungai. Untuk menyeberang sungai, maka Nabi Isa alaihissalam pun mengajak pemuda tersebut dengan memegang tangannya. Lalu Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air tadi dengan pemuda yang ikut tadi. Maka setelah sampai di ujung di seberang lautan, maka Nabi Isa alaihissalam pun bertanya lagi, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepadaku? Maka Nabi Isa alaihissalam pun bertanya, di mana sepotong roti? Siapa yang mengambil sepotong roti? Maka pemuda tersebut menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ini kali keduanya daripada mukjizat yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda tersebut. Fantahaya ila mafazatin fajalasa fa akhadha Isa fajama'at turaban aw ghamalan wa qala lahu kun zahaban bi iznillah. Fakana zahaban faqasamahu salasatu asalasin faqala li sulus wa salasun lak wa salasun liman akhadha gharib faqala ana akhastuhu. Maka ketika sampai di ujung daripada sungai, ketika sampai di tepian, maka Nabi Isa alaihissalam pun mengumpulkan daripada tanah, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tanah tersebut dijadikan kunzahaban, dijadikan emas. Lalu tanah tadi menjadilah emas. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun membagi emas tersebut menjadi 3 bagian. 1 bagian untukku, kata Nabi Isa alaihissalam. 1 bagian lagi untukmu, dan 1 bagian lagi untuk yang mengambil roti. Maka ketika melihat emas, seseorang yang dari tadi awal yang mengaku tidak tahu siapa yang mengambil, kemudian ditanya lagi siapa yang mengambil juga tidak tahu, maka ketika melihat emas, ini emas untuk yang mengambil, maka dia menjawab, saya yang telah mengambilnya. Masya Allah. Ketika melihat emas, maka apa yang dikatakannya? Maka sayalah yang mengambilnya. Qala faqulluhu lak wa faraqahu Isa pantaha ilahi rajulani wa wa fil mafazati wa ma'ahul mal fa arada ay ya'khuzahu minhu wa yaqtulahu faqala huwa bainana asalasan. Maka Nabi Isa alaihissalam pun ketika mendengarkan bahawa pemuda itu berkata saya yang mengambilnya, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Faqulluhu lak, maka ambillah semua emas ini untukmu. Maka berpisahlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa melanjutkan perjalanan, maka pemuda tersebut menunggu daripada emas yang telah diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut. Maka ketika menunggu, datanglah 2 orang perampok yang ingin mengambil daripada emas tersebut. Maka pemuda ini pun berkata kepadanya, jangan kau ambil ini. Lebih baik kita bagi 3 daripada emas ini. Ini ada 3 bagian. 2 untuk perampok, 1 untuk pemuda tersebut. Maka ketiga-tiganya pun mendapatkan 1 bagian. Tidak jadi dirampok. Dibagi menjadi 3. Qala fab'asu ahadakum ilal qaryah liyashtari tu'aman. Faqala allazi bu'isa li ayyi syai'in naqasima hadzal mal. La aj'alanna lahuma fi tu'ami summan faqtuluhuma bihi. Maka di antara yang ketiga tadi,
Maka salah satu ada yang memberikan ide. Bagaimana kalau satu di antara kita ini ada yang ke pasar, ada yang ke kota untuk membeli makanan. Maka salah satu daripada perampok tadi, dia pun berjalan ke pasar. Di tengah perjalanan, seseorang yang disuruh untuk ke kota ini untuk membeli makanan, dia pun memikirkan suatu ide. Di mana idenya? Bagaimana kalau seandainya makanan ini saya kasih racun, supaya keduanya ketika makan semuanya mati. Semuanya mati karena keracunan. Ya. Wa akhadha hadzal mala jami'ahu faja'ala fihi summah wa qala sahibahu fi ghaibatihi li ayyi syai'in nuqasimuhul mal idza jaa qatalnahu waqtasamnal mala nisfaini. Maka yang ingin memasukkan racun dalam makanan tadi pun dia berpikir, kalau seandainya keduanya mati, maka semua harta itu akan menjadi milik saya. Itu ide atau pikiran daripada yang membeli daripada makanan. Adapun yang ditinggal, yang dua orang yang menunggu daripada emas tadi juga punya ide. Apa idenya? Untuk apa kita bagi 3? Lebih baik kita bagi 2. Bagi 2 aja. Kalau nanti dia datang, langsung kita bunuh. Dan harta ini kita bagi 2. Gak usah bagi 3. Ya. Faja'a faqatalahu. Maka datanglah yang membawa makan tadi, faqatalahu. Maka keduanya membunuhnya. Summa akala at-ta'ama famata. Wa baqiyal mal fil mafazah. Wa ulaika salasata qaslahu lahu. Kemudian setelah dia datang membawa makanan, dibunuh oleh kedua orang tersebut, maka meninggal yang membawa makanan tadi. Maka makanan yang telah dibawa tadi, kedua orang ini tadi terasa lapar. Maka dia pun memakan, kedua-duanya memakan daripada makanan tersebut, makanan yang sudah berisi racun oleh kawannya tersebut. Maka ketiga-tiganya pun mati di atas harta. Ketiga-tiganya mati. Begitulah keadaan mereka bertiga. Ketiganya mati di atas harta. Famago Isa alaihi salam bihim wa hum ala tilkal halati faqala li ashabihi hazihi dunya fahzaguha. Maka setelah meninggalnya ketiga orang tersebut, maka Nabi Isa alaihi salam pun lewat di depan ketiga jenazah tadi. Maka Nabi Isa alaihi salam pun memberikan nasihat kepada pengikut-pengikutnya. Hazihi dunya fahzaguha. Maka Nabi Isa AS memberikan gambaran tentang dunia. Inilah yang namanya dunia. Fahzaguha. Maka tinggalkanlah. Ya. Sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, kisah ini begitu banyak hikmahnya buat kita. Ya. Di antaranya hikmahnya adalah, salah satunya adalah suatu kejujuran. Bahwa kejujuran itu adalah denyut nadiku. Jangan sampai kejujuran kita hanya sebatas harta. Kalau kita melihat harta, baru kita bisa berkata jujur. Kalau tidak ada harta, kita tidak bisa berkata jujur. Dan juga hal-hal yang lainnya, bahwasanya kita mengikuti daripada guru kita, taat kepada guru kita lebih baik daripada harta. Jangan sampai kita tinggalkan guru kita. Jangan sampai kita tinggalkan orang yang kita cintai karena hanya sebuah harta. Karena harta hanya di dunia saja. Mungkin demikianlah cerita kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.